الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Nama ba'du, yang sangat saya hormati Habib Hasan Toha Putra Al-Munawwar, Bapak Rektor, Bapak Direktur RSI, semua pengurus yayasan yang saya hormati, juga teman-teman baik yang putra maupun putri yang kami hormati. Ini ngaji bareng ya, terus ini bukan acara diskusi tapi acara apa? Saya mau ngaji tentang ayat Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Ajarkan Muhammad atau katakan Muhammad pada umatmu, sebaiknya atau seharusnya mereka hanya gembira dengan melihat fadlnya Allah dan rahmatnya Allah. Ini harus hikmat, sesuatu yang tidak pokok tapi kita butuhkan dalam mengawal hidup ini. Saya beri contoh, orang itu sampai maksiat itu karena cari kesenangan. Misalnya baru penat itu, ingin seneng, ada orang yang macam-macam lah, ingin melihat maksiat, apa itu pornografi, apa nyabu, apa macam-macam. Itu sebetulnya agama punya konsep yang luar biasa, yaitu seharusnya seseorang itu gembira dengan ketaatan. Lalu pertanyaannya, caranya gembira gimana? Gembira itu mudah. Jadi misalnya kamu sujud sama Allah Subhanahu wa taala. Terus cara berpikir begini, ini sekaligus kafani fakhron antakuna li rabban. Ya Allah, betapa sialnya saya andaikan saya jadi budak dari makhluk yang sama. Misalnya sampean itu seorang kiai atau rektor atau doktor atau orang terpelajar, kemudian kamu jadi budak atau hamba dari makhluk yang setara, betapa hinanya saya. Maka kata Sayyidina Ali, ya Allah, saya ini cukup bahagia, cukup bangga karena jadi budak, jadi hamba dari zat yang super atau yang maha super. Ini kok Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada kebahagiaan yang luar biasa karena menjadi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah bangga dengan jadi hambanya Allah, maka kita akan malu. Malu misalnya kok saya bahagia itu nunggu melihat pornografi, melihat maksiat. Itu terus menjadi malu. Kenapa saya bisa didikte oleh hal-hal seremeh itu? Ya, kita malu karena didikte oleh hal-hal yang seremeh itu. Karena kita didikte oleh nafsu. Jadi izzatun nafsi, satu harga diri seseorang itu harus dihidupkan untuk hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi itu melatih satu logika tarkul ma'asi. Nabi itu dulu ketika ada seorang pemuda yang, ya karena mungkin pemuda ya, dia itu mau masuk Islam, tapi uniknya kata pemuda tadi, saya masuk Islam tapi asal dibolehkan bebas zina. Jadi ini agak sableng gitu. Jadi mau masuk Islam syaratnya dibolehkan apa? Zina atau free sex gitu. Karena orangnya agak hiper. Itu Nabi tidak langsung mengancam dengan neraka enggak. Ketika mau pamit gitu semua sahabat melarang. Mah itu jangan, kamu jangan suan Nabi. Itu permintaan yang enggak masuk akal. Setelah lama ditahan terjadi kegaduhan di masjid. Nabi dengar itu ada apa itu? Itu ada pemuda yang mau masuk Islam tapi yasta'dzinuhu zina, tapi mereka minta izin ke Nabi untuk tetap boleh zina. Kata Nabi, pemuda itu suruh masuk, suruh menghadap saya. Ketika menghadap Nabi, saya ulang lagi, ketika menghadap Nabi, Nabi mengajarinya itu luar biasa. Nabi tidak langsung mengancam dengan neraka atau dengan azab itu enggak, tapi kata Nabi, atuhibbuhu li ummik, kamu suka kalau ibu kamu itu jadi demenannya orang banyak? Oh enggak ya Nabi, yang demen ibu saya tak bacok kan. Karena ini ya agak preman, di mana-mana orang nakal agak preman. Terus
atuhibbuhu li bintik, kamu suka kalau putri kamu ya digitukan orang-orang. Oh ya enggak Nabi, yang gitukan putri saya tak baca. Atuhibbuhu li kholatik, kamu suka kalau bule kamu digitukan. Atuhibbuhu li ammatik, kamu suka kalau saudara bapak kamu digitukan. Nabi itu mengeset ya. Cara sekarang cuci otak mungkin. Nabi itu meluruskan otaknya anak muda itu. Betapa buruknya zina. Cara bahasa Arab ditakbih. Betapa buruknya zina. Kamu suka kalau korbannya ibu kamu, putri kamu, bude kamu, bule kamu. Sehingga orang itu matur ya hasbuka ya Rasulullah, ini sudah cukup. Saya tidak pernah melihat sesuatu seburuk zina. Jadi fa'alqallahu fi qalbihi bughdha zina. Kemudian Allah meletakkan di hatinya, menanamkan benci zina. Sehingga akhirnya pemuda tadi menjadi iffah, menjadi menghindari zina. Artinya begini ya, ini mungkin yang lolos dari para kita sebagai dai, kita tidak belajar banyak tarbiyahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita benci maksiat itu jangan hanya ditahdzir, ditakutkan neraka, itu enggak. Jangan hanya itu, tapi di logika. Oh, iya. Jadi kalau kita menghindari maksiat itu selain karena takut azab, itu ada logika, ada rangkaian pikiran yang menjadikan kita anti satu perbuatan apa maksiat. Jadi misalnya gini ya, kira-kira ginilah kalau contoh gampang itu. Ada orang gitu ya nyanyi dengan pakaian yang mungkin pornografi gitu. Mungkin pemuda-pemuda ingin melihat itu, tapi bisa diobati gini. Kok enak dekne mergawe kok tak bayar ya, aku kehilangan duit. Meskipun dengan logika yang agak serampangan, yang penting menjadi kita ini punya harga diri untuk tidak tergantung hal-hal seperti itu. Sehingga Nabi itu cara menggambarkan tadi mulai atuhibbuhu li ummik, kamu suka kalau ibu kamu jadi demenannya orang lain. Pemuda tadi bilang yang demen ibu saya mau saya bunuh. Ditambah lagi atuhibbuhu li bintik, bagaimana kalau korbannya putri kamu, bule kamu, bude kamu. Sehingga terus si pemuda tadi betapa buruknya zina. Nah, betapa mahnya zina. Akhirnya pemuda tadi alqawwa fi qalbi bughdha zina. Terus kemudian pemuda tadi itu sangat membenci dengan apa? Berzina. Nah, pikiran-pikiran seperti ini harus kita tanamkan. Harus kita tanamkan supaya orang itu benci melakukan maksiat. Karena satu memang takut suhtullah, takut dibendu Allah atau dibenci Allah. Dua, memang logika kita mengarahkan tidak maksiat. Nah ini yang terkait Unisula yang nangani kedokteran, nangani medis. Sesuatu yang dilarang Allah itu pasti madar.